Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit materi mengenai perancangan website. Perancangan website merupakan suatu tahapan paling awal sebelum kita terjun pada pembuatan website. Ketika akan membuat suatu website, tentunya kita memiliki suatu tujuan. Nah, tujuan tersebut bisa jadi untuk menyampaikan pesan, untuk mengiklankan produk, untuk menginformasikan atau mendidik, dan untuk membujuk dan atau untuk menghibur. Selanjutnya, fungsi dari sebuah website, yakni media komunikasi yang lebih menarik, menekankan kualitas konten, sarana yang dapat meningkatkan suatu presentasi, dan media bisnis yang baik. Website juga memiliki elemen-elemen penting pada pembuatannya. Di antaranya ada layout, yakni mengenai pertimbangan letak penyusunan elemen-elemen desain. Kemudian terdapat juga white space atau area kosong. Kemudian ada juga jenis huruf yang berhubungan dengan pemilihan huruf, fill color, dan berhubungan dengan pemilihan warna, navigation, tombol pencarian, laman kontak, footer, image quality, dan content quality. Oke, selanjutnya kita memasuki layout dan komposisi. Perancangan suatu website mengandung seni dan sains, dan prioritas tertingginya yakni klien. 3 tugas dari desain proses yaitu discovery. Pada discovery, yakni mencari informasi tentang klien, bisnis, industri. Kemudian untuk exploration, eksplorasi, analisis informasi untuk dijadikan arsitektur informasi. Dan untuk implementation, jadi membuat layout menggunakan sketsa berdasarkan arsitektur informasi yang dibuat. Kemudian yang selanjutnya yakni architecture information. Nah, pada architecture information ini terdapat beberapa poin-poin yang akan dijelaskan selanjutnya. Ya, yang pertama yakni conduct customer research. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari tentang kebutuhan pengguna. Di sini Anda harus bekerja dengan profil pelanggan dan hasil wawancara pelanggan dan pemangku kepentingan. Data yang didapatkan pada tahapan ini memungkinkan kita untuk membuat profil persona pengguna, membuat daftar persyaratan bisnis, dan mendapatkan ide tentang apa yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian, di akhir tahapan ini, kita juga mendapatkan profil dan alur pengguna yang mendeskripsikan bagaimana pengguna berpikir dan berinteraksi dengan suatu produk. Selanjutnya yakni update and review the content. Setelah kita melakukan research pada pengguna, saat ini kita mengupdate dan mereview dari suatu konten yang kita dapatkan. Kegiatan utama yang dilakukan pada tahap ini yakni inventarisasi konten dan audit konten. Untuk inventarisasi konten, yakni membuat daftar elemen informasi pada semua halaman web dan mengklasifikasikannya berdasarkan topik dan subtopik. Sedangkan untuk konten audit, setelah Anda memiliki kontennya, kita dapat menghapus item yang tidak penting, memperbarui beberapa konten, dan mengatur ulang untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya melibatkan pengelompokan konten ke dalam kategori yang berbeda. Untuk tujuan ini, kita akan membutuhkan bantuan pengguna potensial. Tahapan selanjutnya yakni apply cart sorting for content classification. Di sini maksud pada tahapan ini teknik merupakan teknik paling penting pada saat pengklasifikasian konten, yakni sorting. Nah, setelah kita mendapatkan data atau konten, tentunya kita harus melakukan pengklasifikasian dan agar memiliki nama yang tepat dan tidak membingungkan pengguna. Nah, beberapa jenis dari cart sorting yakni
terdapat 3 tipe. Yang pertama ini open type, atau tipe ini digunakan untuk mendesain produk baru. Kemudian untuk tipe tertutup atau closed, metode ini biasanya diterapkan pada desain ulang. Dan hybrid, yakni menyatukan elemen dari kedua tipe, atau dimulai dengan tipe terbuka, pindah ke tipe tertutup untuk mengikuti logika pengguna. Nah, berikut adalah beberapa jenis dari gambaran dari apply card sorting for content classification. Selanjutnya yakni build a website hierarchy for user-friendly navigation. Membutuhkan sistem navigasi yang solid, yang membantu pengguna menemukan desain navigasi, labelan, dan pemetaan situs. Untuk saat ini akan yang pertama dari navigasi yakni hierarki dari elemen utama hingga subkategorinya untuk web yang besar. Kemudian untuk jenis navigasi pada global or site-wide, yakni tertampil di semua halaman, memungkinkan pengguna untuk membuka halaman utama dari setiap lokasi. Kemudian jenis selanjutnya yakni lokal, menampilkan navigasi dari area tertentu, biasanya hadir dalam bentuk daftar, seperti ini. Untuk yang keempat, ini berkaitan dengan konten tertentu, seperti dokumen, halaman, objek, video audio, atau produk terkait. Oke, jadi jenis-jenis ini dapat saling melengkapi, tetapi prinsip utama navigasi yang baik adalah menghindari kelebihan muatan dalam elemen pemandu. Terkadang, navigasi dapat hadir dalam bentuk panduan interaktif, tur, atau tutorial. Selanjutnya yakni create an UI prototype. Di sini terdapat wireframing, yakni sketsa atau tata letak sederhana, tempat mendesain blok konten dan posisinya di halaman. Sedangkan untuk data modeling, Anda dapat mewujudkan struktur konten dalam sistem pemodelan data. Kita memasuki jenis kedua, yakni web page anatomy. Pada web page anatomy terdapat beberapa bagian dalam suatu website. Terdapat container, logo, navigation, content, footer, and white space. Jadi di sini container merupakan wadah konten dalam bentuk tag badan halaman. Nah, tag div yang berisi semua elemen web. Kemudian untuk logo merupakan identitas yang muncul di situs web, yang berupa logo atau nama perusahaan, dan berada di bagian atas. Oke, jadi di sini adalah logo. Kemudian navigation bisa berada di sebelah kiri, left navigation, or up navigation di sebelah atas, seperti itu. Navigation di sini merupakan menu vertikal di sisi halaman atau menu horizontal di seluruh halaman, seperti itu. Selanjutnya ini konten yang merupakan yang terdiri dari teks, gambar, atau video apapun yang ditemukan di situs web. Terdiri dari teks, gambar, atau video. Kemudian ada juga footer yang terletak pada bagian bawah, terletak pada bagian bawah halaman, dan footer biasanya berisi hak cipta, kontak, dan informasi hukum, serta beberapa tautan. Ada pula white space, yakni area kosong pada halaman web, seperti ini. Kemudian kita memasuki grid theory, yakni terdiri dari the rule of third dan 960 grid system. Oke, pada grid theory ini merupakan teknik untuk mengatur proporsi elemen pada halaman website. Untuk the rule of third, yakni mengatur proporsi elemen pada halaman website dengan menggunakan sistem pembagian 3. Jadi ketika kita ingin
membuat suatu persegi menjadi 6 bagian. Kita bisa menjadikannya membagi menjadi 3 terlebih dahulu, kemudian membagi 2 pada masing-masing bagian setelah dibagi oleh 3. Dan pembagian dilakukan secara vertikal dan horizontal hingga kita mendapatkan 6 bagian yang sama rata. Kemudian untuk template dari 960 grid system berasal dari artikel Cameron Moll dalam bentuk lebar halaman 960 pixel dan menunjukkan bahwa angka tersebut habis dibagi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, dan 16, membuatnya menjadi lebar yang ideal untuk grid. Nah, 3 fondasi layout pada 960 grid system ini, yakni 12 kolom, 16 kolom, dan 24 kolom. Nah, berikut adalah contoh dari 960 grid system, seperti itu. Selanjutnya yakni pillins. Pillins terbagi menjadi 2 atau keseimbangan, yakni symmetrical pillins dan asymmetrical pillins. Symmetrical pillins yakni keseimbangan formal, terjadi ketika elemen-elemen suatu komposisi sama pada kedua sisi garis sumbu. Kemudian asymmetrical pillins atau keseimbangan informal, sedikit lebih abstrak dan secara umum lebih menarik secara visual daripada keseimbangan simetris. Selanjutnya yakni Unity. Pada Unity, teori desain menggambarkan Unity sebagai cara untuk mengatur elemen-elemen yang berbeda dari suatu komposisi yang dapat berinteraksi satu sama lain. Tata letak yang terpadu, unified, adalah tata letak yang berfungsi secara keseluruhan sebagai satu bagian yang terlihat tidak terpisah. Yang pertama yakni proximity, menempatkan objek berdekatan dalam tata letak, menciptakan titik fokus ke arah mana mata akan tertarik. Selanjutnya pada Unity terdapat juga repetition, yakni pengulangan warna, bentuk, tekstur, atau objek serupa, membantu menyatukan desain halaman web sehingga terasa seperti unit yang kohesif. Jadi di sini terdapat beberapa contoh dari website yang menerapkan repetition. Memasuki emphasis, yakni penekanan, adalah apa yang membuat bagian dari komposisi menonjol. Seniman atau desainer dapat menekankan sesuatu dengan berbagai cara, termasuk menggunakan posisinya, menggunakan garis konvergen, atau dengan membuatnya tidak biasa. Selanjutnya, contoh jenis-jenis dari emphasis, yakni placement. Emphasis tadi merupakan tentang membuat fitur tertentu menarik perhatian pengguna. Nah, salah satu metodenya untuk menciptakan emphasis adalah dengan menjadikan sebuah elemen sebagai titik fokus. Nah, titik fokus yang pada contoh kali ini adalah placement. Selanjutnya ada continuance, yakni salah satu metode paling umum yang digunakan desainer web untuk menyatukan tata letak, seperti itu. Nah, gagasan di balik continuance adalah ketika mata kita mulai bergerak ke satu arah, maka mata kita cenderung terus mengikuti jalur itu hingga muncul fitur yang lebih dominan. Selanjutnya yakni isolation. Isolation dapat mendorong emphasis atau penekanan tersebut. Nah, sebuah barang yang menonjol dari sekitarnya akan cenderung menuntut perhatian.
Jadi ini merupakan contoh dari ilustrasi dari isolation. Selanjutnya kontras. Kontras didefinisikan sebagai penjajaran elemen grafis yang berbeda. Kontras merupakan metode yang paling umum digunakan untuk membuat penekanan dalam tata letak. Semakin besar perbedaan antara elemen grafis dan sekitarnya, semakin menonjol elemen tersebut. Kontras dapat dibuat menggunakan perbedaan warna, ukuran, dan bentuk. Nah, pada ilustrasi kali ini, ya, ini pada halaman website Twitter, ini terdapat suatu kontras antara warna biru dan putih. Jadi, terdapat kontras yang sangat terlihat. Di bagian atas kita bisa melihat warna biru yang dominan, dan di bagian bawah kita memiliki warna yang berbeda dari warna biru, yakni warna putih, seperti itu. Kemudian proportion. Proporsi adalah prinsip desain yang berkaitan dengan perbedaan skala objek. Jika kita mendapatkan objek di lingkungan yang skalanya lebih kecil dari objek itu sendiri, objek itu akan tampak lebih besar daripada di kehidupan nyata dan sebaliknya. Jadi seperti ini. Apabila kita menempatkannya pada skala yang lebih kecil, kemudian objek itu akan terlihat lebih besar, seperti itu. Nah, perbedaan proporsi ini dapat menarik perhatian pengguna pada objek. Memasuki kolom navigasi atau kolom layout. Nah, yang pertama yakni left column navigation atau navigasi pada sisi kiri. Nah, navigasi ini merupakan navigasi yang standar yang tidak lekang oleh waktu. Kelemahan dari situs yang menggunakan navigasi kolom kiri adalah mereka dapat terlihat kurang kreatif. Jadi, sering sekali kita mendapati suatu website dengan menggunakan navigasi pada sisi kiri, seperti contohnya pada website ini. Pada website ini sisi kiri, seperti itu. Yang kedua, yakni right column navigation, ya, ini sudah tentu ada di sebelah kanan. Navigasi ini dapat konten utama terlihat lebih jelas pada suatu sisi halaman. Selain navigasi, di bagian kanan dapat ditempatkan iklan dan konten tambahan. Nah, ini merupakan konfigurasi yang sangat umum untuk situs berita, jejaring sosial, dan situs web dengan skema navigasi yang luas yang tidak dapat dimuat dalam navigasi atas yang sederhana. Jadi contohnya pada website kesehatan. Pada website kesehatan, selain dia menggunakan navigasi atas, dia juga menggunakan navigasi pada sisi kanan. Untuk yang ketiga, yakni three column navigation. Nah, navigasi model ini khas dengan kolom tengah yang lebar, diapit oleh dua kolom navigasi. Jadi, tidak melulu untuk navigasi itu bisa di kiri atau di kanan. Nah, navigasi itu juga bisa terdapat pada keduanya, yakni sisi kiri dan kanan. Dan tidak melulu untuk diisi oleh subtopik atau topik pada website tersebut. Bisa jadi pada navigasi itu terdapat suatu iklan atau konten tambahan lainnya, seperti contoh pada website ini. Jadi sisi tengah tampak lebih lebar daripada sisi kanan dan kirinya. Selanjutnya yakni color atau warna. Nah, di sini terdapat warna aditif dan subtraktif. Warna aditif merupakan warna yang berasal dari cahaya dan disebut spektrum. Sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari bahan dan disebut pigmen. Warna pokok aditif yakni merah, hijau, dan biru.
Sedangkan untuk warna subtraktif, yakni cyan, magenta, kuning, seperti itu. Nah, pada komputer, untuk warna adiktif disebut dengan model warna RGB. Sedangkan untuk warna subtraktif pada komputer disebut dengan model CMYK, seperti itu. Sering kita mendapati pemilihan warna menggunakan CMYK atau RGB, seperti itu. Membahas tentang warna, tentunya kita bisa terlebih dahulu mengetahui bagaimana psikologi dari suatu warna. Contohnya di sini ada warna merah. Merah mengartikan bahwa dia mengandung kegembiraan, kekuatan, cinta, energi, seperti itu. Kemudian ada contohnya orange, yang mengandung kepercayaan diri, kesuksesan, keberanian, suka bergaul. Dan ada juga untuk warna kuning, yakni mengandung kreatif, kesenangan, kehangatan, kegembiraan, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini terdapat warna-warna utama, dan setiap warna memiliki makna dari warna itu sendiri. Nah, di sini terdapat pembagian antara warna-warna hangat atau warna-warna yang terlihat menghangatkan seperti itu, yakni mewakili panas dan gerakan. Nah, saat ditempatkan di dekat warna dingin, warna hangat akan cenderung menonjol. Kemudian selanjutnya yakni cool colors atau warna-warna yang dingin. Warna-warna yang dingin atau sejuk ini bersifat menenangkan dan dapat mengurangi ketegangan. Warna dingin cenderung menenangkan dan dapat mengurangi ketegangan, menjadikannya bagus untuk latar belakang dan elemen yang lebih besar pada halaman, seperti itu. Jadi di sini terdapat ilustrasi untuk warna-warna, pembagian warna pada cool colors dan warm colors, seperti itu. Selanjutnya kita mengenal typography atau bentuk-bentuk dari tulisan. Tujuan inti dari semua desain web adalah komunikasi. Nah, tipografi secara harfiah berarti membuat kesan dengan tulisan. Tipografi merupakan tentang mengatur serangkaian bentuk huruf yang sudah dikenal untuk membuat kata, kalimat, dan paragraf. Memilih jenis huruf yang tepat adalah suatu hal yang penting pada saat pembuatan website. Nah, 9 keluarga font yang didukung secara default pada Mac atau PC sangat kecil. Kelompok ini umumnya dikenal sebagai web safe fonts. Jadi terdapat keluarga font yang default, baik pada PC maupun Mac. Kemudian ada juga anatomy of a letter form. Pada anatomy of a letter form, di sini kita bisa mengetahui bagian-bagian pada satu baris, apabila kita memiliki suatu baris seperti itu, dan kita menuliskan suatu kata, di sini terdapat artian dari setiap bagiannya. Seperti contohnya pada nomor 1, yakni baseline, kemudian nomor 2, yakni capline, kemudian nomor 3, yakni crossbar, 4, serif, dan seterusnya. Dapat dilihat pada gambar contohnya. Jadi ketika kita menuliskan suatu huruf, pada huruf tersebut memiliki artian yang berbeda. Seperti yang tertuliskan pada 15 terangan
pada halaman ini. Oke, sekian dari presentasi atau pemaparan sedikit materi. Apabila terdapat salah kata dan salah informasi, silakan untuk memberi komentar atau mungkin membenarkan seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan dan berdiskusi melalui WhatsApp group atau melalui media lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.